Nah, apa yang kita lihat kali ini gitu ya. Jadi bagaimana proses integrasi sistem untuk manajemen support system ya. Kemudian memahami kesulitan-kesulitan apa aja dalam mengintegrasikan sistem ya. Kemudian bagaimana model integrasi yang umum digunakan gitu ya. Kemudian apa itu intelligent DSS ya. Kemudian memahami konsep dari pemodelan intelijen ya. Kemudian bagaimana manajemen support system itu berintegrasi dengan enterprise dan sistem web. Kemudian apa dampaknya ya dari manajemen support system organisasi ya, bagi organisasi. Kemudian belajar dampak apa yang mungkin dari manajemen support system ini terhadap individu dan juga organisasi ya, juga secara sosial gitu ya. Dan apa isu-isu yang berkaitan dengan etika, kemudian masalah hukum, nah, seperti itu. Dan juga bagaimana kesenjangan digital ya, dan komunitas internet, dan masa depan dari manajemen support system ini. Nah, itu kita akan lihat di materi terakhir ya dari kuliah kita. Nah, integrasi ya ini merupakan masalah atau problem yang dialami itu hampir semua organisasi gitu ya. Jadi biasanya kan di tiap-tiap divisi dari perusahaan itu kan dia menggunakan sistem informasi masing-masing gitu ya, sendiri-sendiri. Nah, misalkan sistem informasi akuntansi ya, kemudian sales nanti menggunakan sistem sendiri lagi ya, sistem informasi penjualan misalkan. Belum lagi kalau misalkan di retail itu kan ada mesin POS namanya, point of sale gitu ya, di kasir dan sebagainya seperti itu. Ya, itu kan merupakan sistem-sistem yang berdiri sendiri gitu ya. Jadi, nah bagaimana bisa sistem-sistem tersebut itu digabungkan ke dalam sebuah sistem besar di mana nanti pemilik bisnis itu bisa melihat secara keseluruhan. Gitu. Jadi yang bagus yang di mana dan sebagainya seperti itu. Nah maka bagaimana bisa mengintegrasikan ya semua sistem informasi tersebut menjadi satu. Nah itu tantangannya di situ. Ya. Jadi kalau pernah dilihat sebelumnya itu kan ada apa? Ada yang namanya enterprise, ya, enterprise information system, ya, atau enterprise resource planning. Nah itu dia bisa menggabungkan berbagai macam sistem informasi itu ke dalam satu support system yang besar gitu. Jadi memang nggak gampang untuk menyatukan seperti itu ya karena butuh apa ya? Butuh kemampuan untuk tidak hanya memahami satu proses bisnis. Ya. Jadi kan tiap-tiap divisi itu dia punya proses bisnis sendiri-sendiri. Kayak misalkan di retail itu ada proses bisnis sendiri, kemudian di akunting dia ada proses bisnis sendiri gitu ya. Di bagian finance ada proses bisnis sendiri, kemudian di gudang ada proses bisnis sendiri.
dan sebagainya. Nah, itu bagaimana menyatukan semua itu? Nah, itulah tantangan kalau kita mengintegrasikan MSS ini, gitu ya. Jadi tantangannya seperti itu. Jadi tantangan untuk menyatukan MSS ini ya ada plus minusnya ya. Memang prosesnya itu rumit, tapi proses itu nanti akan apa istilahnya? Akan menghasilkan keuntungan di masa depan. Seperti itu. Jadi memang berat untuk menyatukan atau mengintegrasikan MSS ini. Seperti itu. Ya. Nah, yang terjadi itu adalah kalau misalkan kita menggunakan satu vendor atau satu perusahaan sebagai yang menyatukan itu semua, ya. Nah, itu disebut dengan provider gitu ya. Provider ini bertugas menyatukan semua proses bisnis ke dalam satu aplikasi yang besar yang disebut dengan Enterprise Resource Planning. Ya. Nah, itu butuh waktu yang tidak sedikit. Nah, itu saya pernah tanya ke mereka gitu ya untuk menerapkan aplikasi seperti ini besar dari hulu sampai hilir itu proses bisnisnya itu masuk ke sana semua itu berapa lama saya bilang. Nah, itu lama itu Pak, sekitar antara 12 sampai 24 bulan. Itu baru bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Jadi memang menyatukan semua aplikasi, misalkan tadinya tuh aplikasi sendiri-sendiri gitu ya, dan tidak terhubung satu sama lain. Nah, bagaimana menghubungkannya? Nah, itu harus paham proses bisnisnya dari awal sampai akhir. Seperti itu. Ya. Dan itu butuh waktu yang tidak sedikit. Jadi prinsipnya gini, kalau pakai vendor ERP seperti itu, eh, apa ERP-nya yang menyesuaikan ke proses bisnis, artinya di custom aplikasi tersebut, atau proses bisnisnya yang dirubah yang nurut dengan aplikasi ERP tersebut, gitu. Jadi pilihannya ada dua, ya. Perusahaan yang nurut sama aplikasinya atau aplikasinya yang dirubah, seperti itu. Ya. Jadi itu pilihannya dan itu nggak gampang gitu ya. Artinya kalau misalkan kayak sistem yang udah baku kayak seperti SAP misalkan gitu ya atau Oracle itu mau nggak mau proses bisnisnya dirubah gitu, menyesuaikan dengan aplikasi yang ERP-nya seperti itu. Jadi artinya perusahaan yang harus ngikut ya mau nggak mau saya ngikut proses mereka karena mereka udah baku istilahnya udah pakem seperti itu. Semua perusahaan pakai itu, ya kita nurut jadinya dengan vendor ERP seperti itu. Atau kalau misalkan vendornya vendor lokal itu bisa misalkan disuruh custom sana sini dan sebagainya gitu. Tapi kalau dia vendor dari luar itu umumnya nggak bisa. You ikut saya atau nggak usah pakai sama sekali gitu pilihannya. Jadi kan ribet jadinya. Ya. Jadi itu tantangannya melakukan integrasi semua proses bisnis ke dalam satu aplikasi yang besar seperti itu. Dan ini menyangkut integrasi dari semua hal ya, dari perangkat keras, dari perangkat lunak, kemudian juga networknya seperti itu. Jadi butuh upaya yang cukup berat gitu, kompleks yang tadi saya bilang bahwa untuk bikin integrasi itu bisa sampai 12 sampai 24 bulan gitu ya. Karena harus semua proses bisnis itu masuk di sana gitu. Tadinya aplikasi itu masing-masing segala macam. Nah, gimana nih data yang dari masing-masing itu dicemplungin ke satu aplikasi besar dan mereka bisa saling ngomong satu sama lain gitu. Nah, itu tantangannya gitu ya. Nah, kenapa dibuat integrasi ya karena untuk memudahkan proses bisnis tadi.
seperti itu. Ya. Jadi integrasinya itu menyeluruh, misalkan dari supplier, terus ke bagian pembelian, nanti penjualan lagi, gudang dan sebagainya, masalah pegawai, atau kalau itu perusahaan kayak di pabrik itu kan manufaktur gitu ya, bagaimana semua part-part tersebut bisa disatukan dan sebagainya kalau kita bikin mobil seperti itu. Jadi cukup kompleks sebenarnya. Itu. Nah, tapi di situ dituntut supaya kita bisa ngambil keputusan dengan lebih bagus. Nah, bagaimana kalau misalkan mau ngambil keputusan, tapi Pak, coba cek dulu aplikasi ini, coba cek aplikasi B, coba cek aplikasi C. Jadi nggak bisa kelihatan gitu loh dalam sekejap. Ya. Nah, kalau dia menyatu ke dalam satu aplikasi yang keseluruhan, itu bisa gampang ambil keputusannya. Oh, ternyata persediaan barang di gudang mau habis, tinggal order dan sebagainya. Seperti kelihatan kan gitu. Jadi sales akan segera order part misalkan kalau di gudang udah habis seperti itu. Jadi lebih terarah nantinya untuk dalam pengambilan keputusan tadi gitu. Itu yang diinginkan dengan adanya integrasi sistem. Ya. Jadi untuk integrasi ini pilihannya ada dua, bikin sendiri atau ambil vendor. Kalau ambil vendor, mau nggak mau kita nurut dengan proses bisnis yang udah pakem dari sana. Seperti itu kayak SAP atau Oracle atau apa segala macam. Atau bikin sendiri ya. Bikin sendiri pun nggak sebentar juga, butuh waktu juga. Seperti itu. Jadi pilihannya seperti itu, mau bikin sendiri atau menggunakan yang udah pakem. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat model. Jadi untuk integrasi model integrasinya itu adalah DSS ini kan adalah sistem penunjang keputusan gitu ya, sistem penunjang keputusan. Nah, itu sistem pakar atau expert system itu di-attach ke DSS gitu ya. Jadi modelnya itu ada dua, ada yang di-attach ke DSS dan ada sistem pakar itu yang dia terpisah komponennya. Gitu. Nah, jadi ada yang sistem pakar 1 itu adalah komponen database intelijennya, kemudian export system 2 itu adalah intelligent agent untuk model base dan manajemen, kemudian export system 3 itu adalah sistem untuk improving user interface, kemudian export system 4 itu adalah konsultan terhadap DSS-nya, dan expert system 5 itu konsultan terhadap user. Jadi dia modelnya itu adalah digabungkan gitu ya, sistem pakar ke dalam sistem DSS-nya. Nah, kemudian yang model yang kedua itu dia terpisah. Jadi expert system sendiri ya, kemudian DSS sendiri. Jadi output dari sistem pakar ya itu akan menjadi input terhadap DSS. Nah, kemudian DSS output itu juga sebagai input terhadap sistem pakar. Jadi dia ada model feedback seperti itu. Jadi pilihannya bisa ada dua, dia langsung sistem pakar ini ditempelkan ke dalam DSS atau dia merupakan komponen yang terpisah. Itu. Nah, kemudian juga atau membuat sistem pakar yang sebagai alternatif dari DSS. Jadi kita
menggunakan sistem pakar tersebut sebagai DSS. Jadi istilahnya DSS-nya digantikan dengan sistem pakar. Gitu. Atau pendekatan yang ya misalkan menyeluruh gitu ya, menyeluruh. Jadi kita gunakan semua model ini ya kita gabungkan seperti itu. Nah ini contoh dari integrasi sistem pakar terhadap semua komponen DSS. Seperti itu. Jadi ada yang nempel ke user, kemudian ada yang ke database-nya, ya, kemudian model manajemen dan sebagainya seperti itu. Jadi ini sistem pakarnya kita gabungkan gitu ya. Nah, kemudian model ini. Nah, model ini istilahnya penggabungan atau integrasi ya. Kita bisa memanfaatkan sumber daya dan interface yang sama gitu. Jadi dia berbagi ya antara DSS dengan sistem pakar dan juga bisa melakukan pengambilan keputusan ya itu secara bersamaan gitu ya. Dan juga bisa mengintegrasikan ya, Executive Information System ya, kemudian DSS dan juga sistem pakar gitu ya. Jadi informasi yang berasal dari Executive Information System ya atau Enterprise Information System itu sebagai input ke DSS. Ya. Kemudian DSS itu bisa mengembalikan feedback atau umpan balik ke Enterprise Information System. Nah, kemudian sistem pakar itu digunakan untuk penjelasan dan juga interpretasi. Itu. Nah, kita lihat mengenai intelijen DSS. Ini masuk. Nah, intelijen DSS itu merupakan DSS yang sifatnya aktif dan juga dia memiliki kemampuan komponen-komponen yang sifatnya intelijen ya, atau cerdas gitu ya. Ini saya baru teringat kemarin tentang film apa? Film Megan, mungkin pernah nonton ya. Film robot pembunuh gitu. Mereka menanamkan kecerdasan buatan ya, artificial intelligence ke dalam robot sehingga dia bisa berinteraksi seperti manusia dan dia juga bisa belajar ya. Tapi malah jadi fatal karena malah salah mengartikan gitu ya. Jadi musuh akhirnya dibunuh dan sebagainya seperti itu. Itulah. Jadi kecerdasan buatan itu ya. Jadi related juga dengan di sini intelijen. Jadi sifatnya itu adalah dia DSS-nya itu adalah cukup pintar gitu ya. Jadi dia memahami masalahnya itu seperti apa dan memberikan penjelasan gitu ya. Dan juga membantu memformulasikan ya atau mendefinisikan ya masalahnya itu ada di mana. Dan kemudian juga solusinya seperti apa. Dan juga hasilnya.
menjelaskan hasil dan mengambil keputusan seperti itu. Jadi intelijen DSS itu merupakan DSS yang aktif ya, yang punya komponen-komponen intelijen. Jadi artinya dia bisa belajar masalah-masalah apa yang ada dan memberikan solusi seperti itu. Tapi jangan ditiru yang robot kemarin itu ya, karena dia maksudnya melindungi tapi malah jadi membunuh seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita lihat ada self-evolving DSS gitu ya. Jadi DSS ini dia sifatnya dinamis gitu ya. Dia menyesuaikan bagaimana dia dibutuhkan seperti itu. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan kebutuhan untuk pengambilan keputusan tersebut. Misalkan ada menu yang dinamis, kemudian user interface-nya juga dinamis ya. Kemudian juga intelligent model based management system. Jadi sistem manajemennya menggunakan intelijen ya. Yang bisa istilahnya belajar terhadap masalah yang ada. Nah, kemudian yang kedua dia itu memiliki manajemen masalah ya. Jadi manajemen masalahnya itu adalah bagaimana dia memecahkan masalah tersebut ke dalam langkah-langkah yang kecil. Nah, kemudian arsitektur tertentu ini mendukung fungsi-fungsi yang diperlukan ya oleh DSS tersebut. Jadi intelijen DSS ini dicirikan oleh dua hal. Yang pertama dia bisa berkembang sendiri secara dinamis. Yang kedua dia memiliki kemampuan untuk manajemen problem. Mana dia bisa memecah masalah-masalah menjadi langkah-langkah yang kecil. Gitu. Nah, kemudian pemodelan untuk intelijen tersebut, gitu ya. Jadi kecerdasan di sini itu ditambahkan untuk supaya dia bisa menerima input-input ya yang berasal dari pakar gitu ya. Dan kemudian beberapa model itu juga tersedia. Nah, kemudian untuk konstruksinya, jadi dia menyederhanakan masalah-masalah yang ada di dunia gitu ya. Maksudnya masalah-masalah yang dihadapi tersebut itu dibuat sederhana gitu ya. Jadi terkadang gini, kalau ada satu masalah, sebenarnya yang jadi masalah itu bukan masalahnya itu sendiri, tapi bagaimana kita menyederhanakan ya masalahnya itu seperti apa gitu. Kadang orang gini udah ada masalah ditambahin rumit. Nah, ini jadi itu yang jadi memperrumit masalah seperti itu. Nah, jadi pengennya masalah itu jadi jangan tambah kompleks gitu ya. Jadi disederhanakan seperti itu. Jadi dia bisa menyederhanakan masalah-masalah yang kompleks sehingga menjadi lebih simpel seperti itu. Nah, kemudian penggunaan model ya. Ini ada beberapa nilai yang istilahnya dijudge itu diasumsikan gitu ya. Diasumsikan.
Nah, kemudian juga sistem pakar itu mendukung analisis yang sifatnya sensitif. Kemudian sistem pakar itu menyediakan hasil dari penjelasan-penjelasan tadi, kemudian pola-pola dan anomali-anomali yang terjadi dari masalah tersebut. Dan intelligent modeling ini kebanyakan berbasiskan dari model yang sifatnya kuantitatif. Jadi berdasarkan angka dia, berdasarkan angka. Jadi misalkan ada suatu tren apa segala macam tiba-tiba misalkan meledak dan sebagainya, nah itu kan lihatnya berdasarkan angka seperti itu. Nah, kemudian integrasi. Nah, integrasi seperti yang udah disebutkan di awal, itu kan bukan sesuatu pekerjaan yang ringan, itu merupakan pekerjaan yang kompleks. Ya, tapi ada banyak keuntungan kenapa kita melakukan integrasi. Ya. Jadi ketimbang misalkan departemen finance itu menggunakan aplikasi sendiri, kemudian sales pakai aplikasi sendiri, dan mereka itu terpisah satu sama lain, datanya itu nggak ada yang sama gitu. Nah, kenapa nggak diintegrasikan semuanya sehingga nanti akan terlihat di perusahaan itu seperti apa sebenarnya ya, yang terjadi. Kenapa penjualan menurun misalkan, atau kenapa produksi telat seperti itu. Itu bisa dilihat nanti seperti itu ya. Nah, integrasi di sini itu akan meningkatkan fungsionalitas dari sistem penunjang keputusan tersebut. Nah, udah kelihatan nanti semuanya di situ. Ya, jadi misalkan kenapa produksi telat? Ya, ternyata karena spare partnya habis misalkan seperti itu. Jadi sebelum spare part habis kan bisa diorder dulu seperti itu. Nah, di situ kan kelihatan. Kemudian penjualan misalkan penjualan berkurang. Ya, kalau penjualan berkurang, apakah karena produksi berkurang atau karena memang permintaan di pasar terhadap produk itu yang menurun? Ya, mungkin aja ada saingan yang lain yang membuat lebih murah dan sebagainya seperti itu. Nah, di situ nanti akan kelihatan semuanya. Kalau itu sudah terintegrasi sistemnya. Nah, kalau tidak terintegrasi itu repot kita. Kita mau nyalahin siapa? Jadi orang akan saling menyalahkan di dalam perusahaan. Oh, ini gara-gara bagian gudang nggak becus, gara-gara bagian produksi yang nggak benar, bagian akunting salah catat dan sebagainya. Ada saling salah-salahan. Itu. Nah, tapi kalau mereka udah terintegrasi satu sama lain, itu gampang lihatnya. Itu. Sehingga perusahaan itu juga akan lebih user friendly lah istilahnya, lebih ramah ya sistemnya. Kemudian juga lebih fleksibel, dan juga ini yang paling penting itu menghemat uang gitu ya. Kenapa menghemat uang? Ya karena misalkan eh, spare part ya bisa diorder tepat waktu dan sebagainya seperti itu. Ini membuat integrasi itu lebih bagus untuk enterprise. Dan juga dia memudahkan integrasi dari sistem-sistem tadi yang berbeda gitu ya, fungsi sistem tadi akunting sendiri, kemudian HRD sendiri dan sebagainya. Jadi kalau misalkan gini, produksi meningkat, berarti kan butuh banyak karyawan gitu kan. Nah, itu bisa kelihatan dari situ. Oh, ini kurang orangnya, jadi tambah orang dan sebagainya seperti itu. Nah, ini lebih mudah kalau semuanya jadi satu gitu ya, diintegrasikan. Jadi ngambil keputusannya itu lebih pas.
Nah, ini tadi saya sebut dengan enterprise resource planning. Jadi enterprise resource planning itu adalah ya nama lain dari enterprise information system. Sistem informasi enterprise, karena dia menggabungkan semua fungsi-fungsi tadi ya, fungsi-fungsi bisnis itu semua digabungkan ke dalam satu aplikasi besar yang namanya ERP. Dan itu semua modul ada di situ. Jadi artinya misalkan ada modul kepegawaian, ada modul akuntansi, ada modul sales, produksinya, gudangnya dan sebagainya seperti itu. Ada semua di situ di dalam satu ERP. Ya. Nah, vendor-vendor ERP yang terkenal itu antara lain SAP, ya, kemudian Microsoft, kemudian Oracle, kemudian ada lagi JD Edwards dan sebagainya. Cukup banyak sebenarnya vendor ERP yang ada di dunia, tapi yang paling banyak pemakainya ya Microsoft, Oracle dan SAP. Itu. Kemudian integrasi supply chain system. Ini juga sebenarnya udah masuk ke dalam ERP gitu ya. Sehingga supply chain ini maksudnya gini, rantai pasokan. Jadi pabrik kita itu kan misalkan memproduksi barang gitu ya. Kalau memproduksi barang itu kan butuh spare part. Nah, kan ada pemasok seperti itu. Ada pemasok, kemudian kita udah bikin produknya, kita lempar ke pasar. Ya. Nah, itu kan ada apa? Ada distributor kan nanti, ada distributor, ada reseller dan sebagainya seperti itu. Jadi itu disebut dengan rantai supply chain system. Ya, dari hulu sampai hilir seperti itu. Nah, juga integrasi ini ada knowledge management system. Jadi dia akan mengintegrasikan juga di situ ya, DSS-nya, kemudian intelligence system, data mining ya, learning system, business modeling dan sebagainya. Itu. Jadi data misalkan gini, data penjualan. Nah, itu kan kalau selama ini misalkan tidak diperhatikan gitu ya. Itu sebenarnya banyak yang bisa dipelajari ya dari data penjualan tadi. Jadi misalkan data kayak inilah supermarket itu kan ada kasir-kasir gitu ya. Nanti ada orang si Andi belanja apa barangnya 1 sampai 20 misalkan, Budi belanja lagi ya, barang 1 sampai 100 misalkan 100 item. Nanti dari situ bisa diambil pola. Ternyata misalkan yang paling laku bulan ini adalah misalkan kecap bango misalkan seperti itu. Nah, kalau kelihatan bahwa trennya itu yang paling laku itu produk merek X, berarti kan perusahaan akan order ya, dan order barang yang paling laku tersebut lagi ke pemasoknya seperti itu. Nah, itu bisa terlihat kalau datanya itu sudah diolah menggunakan data mining gitu kan. Itu. Kemudian sama aja itu untuk semua pabrik itu ya, mau pabrik mobil, mau pabrik spare part, pabrik apapun sama. Jadi data penjualan itu bisa digunakan gitu ya untuk memprediksi ya kita harus ngapain nih, ambil keputusan apa seperti itu. Misalkan orang belanja Indomie itu selalu beli kecap sama saus. Nah, berarti kan udah ketahuan di situ polanya bahwa kecap dan saus itu harus bersamaan di order bersama dengan Indomie misalkan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu datanya berarti udah dipakai gitu ya, diolah menggunakan data mining tools seperti itu. Nah, jadi ini pentingnya fungsi integrasi dari semua proses bisnis yang ada di perusahaan.
Ya, kalau kita udah punya semua integrasinya, datanya enak. Jadi kalau misalkan dari penjualan kelihatan nih sekian, ini paling banyak laku, berarti kan order lagi kan, nanti gudang juga nyiapin seperti itu. Nah itu gunanya untuk melakukan integrasi. Nah tapi masalahnya integrasi itu nggak segampang yang dipikirkan gitu ya, karena banyak sekali pertimbangan. Ya. Jadi mulai dari biaya nih, biaya untuk mengintegrasikan sistem, ya, misalkan dari nol itu menggunakan ERP itu butuh, ya nggak bisa dibilang murah gitu ya, ratusan juta sampai miliaran itu. Ya. Nah, saya pernah dulu dengar tanya, kalau karena kami itu di bidang infrastrukturnya ya, maksudnya perangkat keras sama perangkat lunaknya. Nah, tapi untuk sistemnya ada yang lagi yang megang. Jadi ya untuk membuat sebuah aplikasi ERP itu jalan, ya, itu paling enggak ratusan juta, bisa 900 sampai miliaran gitu. 5 miliar, 10 miliar pun bisa. Ya, tergantung kompleksitas dari proses bisnis yang ada di enterprise itu. Gitu. Jadi makanya nggak sembarangan kalau kita mau integrasi. Itu semua orang dipanggil tuh. Ya, mulai yang dari depan sampai belakang itu dipanggil, didiskusikan. Ini proses bisnis seperti apa gitu. Kemudian kelayakannya seperti apa, arsitekturnya juga gitu ya. Nah, ini relatif sama infrastruktur ya. Karena untuk aplikasi ERP itu butuh sumber daya yang cukup besar. Jadi dia butuh server, kemudian storage untuk media apa, penyimpanan datanya dan sebagainya, kemudian networknya juga harus bagus dan sebagainya gitu kan. Nah maka itu butuh biaya yang mahal gitu ya. Jadi eh, biaya yang diperlukan itu tidak hanya dari sisi ERP-nya itu aja, tapi dari sisi perangkat kerasnya juga ya, kemudian konsultannya dan semuanya kan dibayar semua itu. Jadi makanya cukup apa ya, memakan biaya. Tapi kan harapannya gini, kalau kita udah implementasikan sistem itu, nanti ke depannya itu ada yang dihemat, kita bisa lebih menguntungkan lagi seperti itu. Ya. Jadi artinya misalkan katakanlah kita implement 10 miliar, ya, 10 miliar untuk bangun sistem terintegrasi nih, 10 miliar, tapi keuntungan yang dihasilkan bisa 500 miliar katakanlah, kan 50 kali lipat, nggak masalah seperti itu ya. Jadi makanya banyak perusahaan-perusahaan itu berani implementasi MSS ini ya, manajemen support system atau ERP ini yang terintegrasi ini. Kenapa? Karena harapannya dengan pakai sistem itu ya, saya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak seperti itu. Dan juga ada yang bisa kita hemat seperti itu. Itu dia. Nah, yang jelas sih ada beberapa masalah juga nanti di situ ya, misalnya masalah data, bagaimana karena gini, data itu kan sekarang adanya di sistem-sistem yang lama gitu ya, kan itu formatnya macam-macam. Bagaimana nyatukan ke dalam satu bagian yang terintegrasi ini, itu tantangannya di situ. Ya. Misalkan datanya ada yang pakai formatnya Excel, ada yang formatnya pakai di base, macam-macam gitu ya. Bagaimana supaya bisa diimpor ke dalam sistem yang terintegrasi itu. Ya, kemudian masalah privasi, kemudian masalah hukumnya seperti apa.
Nah, yang jelas kalau udah masalah integrasi itu pasti ada teknologi baru yang masuk di situ, ya. Itu yang jadi tantangan. Terkadang ada yang ya user yang resisten sama teknologi. Nah, contohnya orang-orang yang udah tua gitu, udah biasa pakai mesin jadul misalkan, terus tiba-tiba nih ada mesin baru harus dipakai dan sebagainya. Mereka belajar lagi dan sebagainya, kan jadi tantangan juga di situ. Ya, itu dia. Jadi bagaimana mengembangkan sistem yang terintegrasi itu, ya keuntungannya banyak tapi juga masalahnya banyak. Gitu. Nah, dampaknya banyak. Dampak dari sistem yang eh, MSS yang terintegrasi itu ya secara organisasi gitu ya. Nah, maka umumnya ini merubah budaya perusahaan gitu ya. Masalah apa? Budaya perusahaan ya. Budaya perusahaan itu kan biasanya mencerminkan perusahaan tersebut seperti apa dia ya, sebelumnya itu seperti apa. Dan biasanya kalau kalau yang dinamis itu kan rata-rata perusahaan teknologi. Perusahaan teknologi itu budayanya udah ya serba cepat, kemudian fleksibel dan sebagainya. Nah, kalau budaya di pabrik tuh lebih kaku gitu. Jadi bagaimana bisa merubah budaya itu? Gitu. Kemudian karena integrasi juga bisa aja ada departemen yang baru atau bagian-bagian perusahaan yang baru yang dibuat untuk akomodasi tersebut. Misalkan ada departemen IT. Nah, tapi departemen IT ini umum. Nanti ada bikin lagi departemen IT tapi khusus aplikasi untuk integration tadi. Ya, itu. Nah, kemudian virtual team. Nah, virtual team ini biasanya gini. Jadi pada saat implementasi tersebut, orang-orang yang dari beberapa departemen itu digabungkan ke dalam satu tim seperti itu. Secara sehari-hari, secara resminya mereka ada di departemen misalkan sales, di departemen accounting dan sebagainya. Nah, tapi kalau pas itu mereka bergabung menjadi satu ke dalam departemen integrasi tadi seperti itu. Nah, kemudian pasti ada bisnis proses engineering. Jadi misalnya rekayasa ulang, ya, rekayasa ulang proses bisnis. Ya. Jadi itu tadi yang saya katakan di awal, proses bisnisnya dirubah selama ini ada, atau aplikasi tersebut ngikut proses bisnis yang ada gitu. Pilihannya cuma ada dua. Nah, kalau dia bagus, ya, integrasi ini harusnya meningkatkan produksi, meningkatkan kepuasan dari pelanggan, ya, memperbaiki kualitas, ya, juga rantai suplai juga diperbaiki, dan juga performa dari manajer dan pegawai itu juga meningkat. Gitu. Jadi dampaknya itu ada. Jadi dampak yang ya selalu kita bicara kalau dampak itu ada dampak baik dan dampak buruk gitu kan. Ya seperti juga smartphone ada dampak buruk, ada dampak yang baik gitu. Dampak baiknya itu informasi cepat kita dapatkan segala macam. Dampak buruknya kebanyakan nonton smartphone jadi nggak produktif malah seperti itu. Nah, itu selalu. Jadi ada dampak baik dan dampak buruk gitu. Nah, secara individu ya kalau secara organisasi tadi gitu ya, kalau secara individu itu juga bisa meningkatkan kepuasan kerja. Nah, ya tapi ada juga dampak jeleknya gitu ya. Ya dampak jeleknya ya apa ya? Eh, menghilangkan manusia gitu. Maksudnya ada orang yang nggak pakai lagi karena udah terkomputerisasi misalkan seperti itu.
atau juga stres karena pekerjaan tambah rumit dan sebagainya misalkan. Dan juga kurangnya kerjasama oleh ahli gitu ya. Nah itu dampaknya terhadap individu, dampak dari integrasi manajemen support system ini. Kemudian secara sosial ya ada juga yang memiliki dampak positif gitu ya. Dia mengurangi pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya yang biasanya dilakukan oleh manusia. Dan juga meningkatkan peluang untuk orang-orang yang misalkan disabilitas gitu ya, atau nggak bisa meninggalkan rumah atau single parent seperti itu. Kemudian juga memperbaiki kesehatan ya, kualitas hidup, dan juga telekomuting ya. Tapi ada juga dampak negatifnya ya. Dampak negatifnya itu nah karena sekarang menggunakan komputer semua ya, ya artinya nanti ada kejahatan yang menggunakan komputer, komputer fraud. Ya, mungkin pernah sering nonton ya film-film tentang hacker dan sebagainya, pencurian data dan sebagainya. Itu kejahatan timbul karena penggunaan komputer sudah secara luas ya, menggunakan internet dan sebagainya. Ya otomatis kejahatan tadinya yang terjadi di jalanan doang sekarang udah masuk ke komputer, ke jaringan dan sebagainya. Bisa juga pencurian identitas ya, kemudian keluarga jadi kurang diperhatikan dan sebagainya ya. Jadi ada dampak positif, ada dampak negatif gitu. Masalah hukum ya, dan privasi ini juga jadi tantangan gitu ya. Ada namanya antitrust. Antitrust itu apa ya? Monopoli gitu ya, monopoli. Antitrust itu monopoli. Kayak dulu kasusnya eh, apa? Microsoft gitu ya. Itu pernah kena kasus antitrust monopoli karena apa? Di dalam sistem operasinya itu memasukkan browser Internet Explorer yang mana itu mengakibatkan pesaingnya itu yang juga memproduksi browser itu mati gitu ya. Nah itu jadi masalah. Tapi setelah sidang sana sini ya melewati antitrust, akhirnya ya tetap aja browsernya dimasukkan ke dalam sistem operasi seperti itu. Nah itu masalah antitrust. Kemudian kompetisi yang nggak fair bisa terjadi. Kemudian penerobosan dari individu gitu ya, atau mengumpulkan informasi itu masalah apa privacy itu ya. Kemudian etika juga ada di situ, kemudian hak cipta ya. Nah ini masalahnya pencurian-pencurian itu tidak hanya dilakukan oleh orang luar tapi orang dalam juga termasuk berpotensi ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita sebagai orang IT itu paling besar peluangnya untuk menghancurkan sistem di perusahaan seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan abuse power misalnya. Sebagai administrator itu bisa menghapus apa aja di server ya. Makanya hati-hati di situ ya. Itu masalah-masalah yang berkaitan dengan legal dan privacy. Nah, ini tabel ini menampilkan tentang
masalah-masalah etika tadi gitu ya, dari privasi, kemudian akurasi, kemudian properti, kemudian accessibility. Jadi istilahnya kalau menggunakan komputer, ya, informasi itu dengan mudah untuk dicuri, didapat dan sebagainya seperti itu. Kalau dulu misalkan saya mau bawa kertas gitu ya, satu rim misalkan, isinya ada informasi penting, itu kan mau nggak mau kelihatan gitu loh. Nenteng-nenteng apaan besar gitu ya. Tapi sekarang gampang. Misalkan dia menggunakan flash disk atau menggunakan apapun lah caranya, dia bisa kirim data keluar. Sehingga informasi itu kan bocor seperti itu. Nah, itu tantangannya di situ. Udah masalah semua terintegrasi itu kan kelihatan di satu monitor istilahnya. Jadi lebih gampang lagi dicuri sebenarnya. Nah, ini balik lagi ke masalah etika sebenarnya. Jadi ya sebenarnya yang berpotensi untuk merusak atau mencuri itu sebenarnya dari internal yang paling besar ya. Kalau orang luar susah payah untuk masuk. Dia harus tahu dulu networknya itu seperti apa, ini ada penghalangnya apa segala macam. Dari luar tuh istilahnya kayak black box. Kita nggak tahu di dalam tuh isinya apa. Tapi kalau orang dalam dia tahu seluk-beluk informasi di dalam, dia bisa mencuri informasi tersebut. Itu dia. Nah, kemudian dampak dari AI. Nah, bisa bagus dan bisa juga enggak gitu ya. Jadi kalau yang bagusnya meningkatkan rekrutmen pegawai, karena ada beberapa pekerjaan yang related sama MSS yang baru ini seperti itu. Dan juga pengurangan pegawai gara-gara prosesnya sudah diotomatisasi. Contohnya apa? Banyak pegawai dulu jalan tol itu kan ada dulu yang iklan apa itu? Iklan sonsi ya. Sonsinya mana? Nah, sekarang jarang kita lihat di jalan tol itu nggak ada petugasnya, tuh petugasnya menghilang gitu. Jadi itu pintu otomatis turun naik. Kita gesek kartu, tempel kartu gitu kan, pintunya kebuka. Jadi di sana tap lagi kartu, uangnya berkurang yang ada di kartu, pintunya kebuka, mobil keluar seperti itu, ya kan? Nah, gara-gara otomasi kayak gini kan banyak pegawai dipecat jadinya. Jadi yang penjaga pintu tol udah nggak ada lagi sekarang. Nah, inilah contohnya ya dampak negatifnya gitu ya dari penggunaan teknologi seperti ini. Gitu. Jadi eh, apa banyak pekerjaan jadi hilang seperti itu. Ya, mungkin juga nanti di masa depan kasir hilang gitu. Kasir hilang, petugas teller di bank bisa hilang. Kenapa? Karena semua diotomatisasi gitu ya. Contohnya kayak tadi lah jalan tol itu. Jalan tol diotomatisasi. Ya nggak tahu di masa depan apakah pengemudi juga nanti diotomatisasi gitu kan. Misalkan ada kendaraan tidak berawak, pilot nggak ada gitu. Pesawatnya bisa terbang dari kota ke kota lain gitu tanpa pilot gitu. Semua udah autopilot misalkan. Misalkan seperti itu. Tapi sekarang sih belum gitu ya. Tapi mungkin nggak mustahil di masa depan ada seperti itu. Ya itu adalah dampak jelek dan dampak baik. Dan kemarin itu apa Mas Elon bilang apa? Eh, kecerdasan AI itu lebih berbahaya daripada nuklir gitu katanya. Gitu ya. Kemarin pernyataan yang baru dari Elon Musk gitu. Ya, dan saya juga kemarin nonton yang film Megan itu, robot robot pembunuh itu ya. Bahaya sekali kalau AI itu udah ini apa disalahgunakan gitu ya. Bahkan mesin nanti bisa lebih cerdas dari manusia dan menguasai manusia gitu. Nah, itulah dampak jeleknya sebenarnya dari kecerdasan buatan ini gitu ya.
Ya, tapi sudah ada memang kecerdasan buatan kayak misalkan kendaraan tanpa awak, kemudian robot yang bisa turun naik tangga dan sebagainya itu sudah ada. Itu nggak tahu nanti ke depannya lebih ini lagi mereka, gitu kan. Kita belum tahu ya, kita nunggu aja seperti apa teknologi itu di masa depan. Tapi kalau dilihat dari film-film itu nggak mustahil kecerdasan buatan itu bisa terwujud seperti itu, gitu. Kita nggak tahu lah, gitu ya. Jadi itu dampak dari kecerdasan buatan. Nah, kemudian komunitas-komunitas di internet ya itu ya mereka tergabung ke dalam grup-grup gitu ya. Ya contohnya misalkan ada grup-grup Facebook, grup apa Telegram dan sebagainya yang anggotanya bisa ribuan atau jutaan seperti itu ya. Nah, itu mereka bisa berinteraksi ya, melalui internet. Jadi ke depannya itu ya interaksinya itu bisa macam-macam gitu ya. Misalkan eh, beli barang dan jual barang semuanya dari internet gitu ya. Nah, sekarang pun sudah marak seperti itu ya. Jadi lewat marketplace misalkan Tokopedia, Shopee, Bukalapak atau Lazada dan sebagainya seperti itu ya. Kita bisa jual dan beli. Dan kalau dia barang yang sifatnya elektronik itu lebih istilahnya itu nggak melibatkan fisik sama sekali ya. Kalau yang barang-barang fisik misalkan baju ya untuk pakaian segala macam kalau kita beli kan kita harus dikirim lewat kurir gitu ya. Dikirim lewat kurir. Tapi kan kalau barang-barang yang sifatnya elektronik misalkan e-book gitu ya atau software itu bisa langsung di-download dan uangnya juga langsung diterima ya. Di bank bisa dicek dan sebagainya seperti itu. Jadi dia udah hampir tidak melibatkan fisik sama sekali gitu. Nah, ini semuanya terwujud di komunitas internet gitu ya. Ya, termasuk juga bisa bermain game bareng dan sebagainya. Eh, di situ memang apa ya istilahnya? Yang menjembatani lah semua orang-orang yang punya minat yang sama gitu ya. Nah, kemudian eh, ada yang namanya kesenjangan digital, digital divide. Artinya apa? Ya di satu sisi orang udah familiar sekali dengan teknologi, misalkan dengan smartphone dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi ada juga di belahan dunia lain atau di negara sendiri misalkan ada orang-orang yang nggak paham dengan teknologi, ya, di mana mereka kesusahan dengan ya boro-boro mikirin handphone misalkan makan ya susah gitu kan. Nah itu itu menciptakan kesenjangan seperti itu. Jadi ya belum tentu misalkan di negara maju juga orang eh, teknologi istilahnya hektik itu belum tentu. Ya, contohnya aja kemarin saya baru nonton apa itu vlog di seorang mahasiswa gitu di Amerika ternyata di sana juga parah juga. Maksudnya gelandangan banyak di kota-kota besar itu loh. Kayak di New York, di Seattle, Los Angeles. Itu yang jadi gelandangan tunawisma itu banyak gitu. Mereka tidur di jalan gitu, nggak punya rumah, nggak sanggup sewa apartemen karena mahal segala macam. Ya, istilahnya ya apalagi masalah smartphone gitu ya, mereka nggak terpikir lah istilahnya. Disitulah ada kesenjangan. Ya. Di negara kita pun juga sama, nggak sebagus di sana juga seperti itu. Jadi ada kesenjangan digital juga walaupun teknologi saat ini sudah semakin maju seperti itu. Nah, bagaimana ke depannya dari
MSS ini. Nah, kebanyakan akan berbasis web gitu ya. Jadi kebanyakan berbasis web, kemudian terintegrasi dengan bisnis intelijen, ya. Jadi dia mengkombinasikan berbagai hal dan juga menggunakan pervasive computing. Jadi pervasive computing itu ya sebenarnya udah nampak sekarang ya. Misalkan kita menggunakan smartphone, itu kan misalkan kalau kita mau mengakses apa, Tokopedia misalkan. Tokopedia itu bisa dibuka pakai browser kan di komputer besar. Tapi dia juga punya aplikasi smartphone. Kita bisa buka di Android, di iOS dan sebagainya seperti itu. Nah, itu pervasive computing dia. Jadi istilahnya komputasi yang menjamur, komputasi yang ada di mana-mana, itu namanya pervasive computing. Jadi kita bisa mengakses apapun menggunakan smartphone kita, karena sebenarnya smartphone itu komputer dalam skala mikro. Ya, dia ada prosesor, ada memori, ada sistem operasinya, dan ada aplikasinya. Itu sebenarnya komputer itu smartphone itu. Ya, smartphone. Nah, sehingga disebutlah muncul istilah pervasive computing ya, atau mobile computing seperti itu. Jadi itulah nanti di masa depan ya, sekarang pun udah mulai, artinya kita bisa akses informasi perusahaan itu menggunakan handphone. Ya. Kita menggunakan smartphone itu kita bisa akses satu perusahaan, apa yang ada di dalam perusahaan itu bisa kita akses. Itulah canggihannya sekarang. Ya. Nah itu bagaimana data itu bisa diakses dari smartphone. Seperti itu. Jadi itulah kecanggihan nanti di masa depan itu kita nggak harus datang ke kantor untuk ngecek dan sebagainya. Cukup dari smartphone aja. Ya. Kan kelihatan grafiknya ini lagi turun atau naik penjualan dan sebagainya seperti itu. Dan itu langsung seketika. Nah, inilah di masa depan kira-kira manajemen support system itu akan jalan seperti apa. Ya. Nah, kemudian juga ya selain itu kecanggihan-kecanggihan yang lain misalkan voice ya dan sebagainya itu sudah bisa digunakan. Ya kayak sekarang kita misalkan bisa nyuruh Google untuk telepon seseorang gitu ya. Menggunakan voice sudah bisa itu. Nah, itu akan semakin maju gitu ya di masa depan seperti ini. Jadi teknologi-teknologi yang membuat integrasi dari MSS itu semakin bagus dan juga semakin mudah untuk digunakan. Nah, itu dia nanti ke depannya kira-kira seperti itu. Nah, mungkin itu dulu pertemuan kita ya malam ini tentang MSS, integrasi dari manajemen support system ya yang bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan gitu ya. Nah, jadi kalau semua udah terintegrasi, nah maka kita bisa ngambil keputusan lebih mudah, lebih cepat ya. Bisa dari manapun ya, nggak harus datang ke kantor, di rumah aja bisa dan sebagainya seperti itu. Ya, tentu saja masing-masing di sini ada ya dampak buruk dan dampak baiknya ya. Ya, tinggal bagaimana kita ya baiknya kita ambil, yang buruk ya jangan inilah, jangan diadopsi seperti itu. Ya, itu sih. Oke, kemudian untuk ujian akhir semesternya kalau nggak salah 2 pekan lagi ya. Tanggal 26 kalau nggak salah, 26 Januari ya. 26 Januari. Kemudian untuk materi ujiannya itu dari pertemuan 9 ya, 9 sampai sekarang 15. Kemudian satu lagi
Ya masalah tugas ya. Tugas itu kan di tiap pertemuan genap kan ada. Nah, bagi yang belum mengumpulkan atau kurang, tolong segera dikumpulkan ya. Kalau lewat ini lewat WA aja karena itu udah dikunci kalau nggak salah. Itu karena nggak bisa Pak, upload saya lagi. belum ada ngumpulin Pak. Nanti saya kirim di WA Bapak aja ya Pak. Iya, nanti kirim ke WA aja bagi yang belum atau yang kurang ya. Yang kurang atau yang belum tugasnya tolong dikirimkan aja lewat WA. Itu karena itu penting sekali untuk membantu nilai UAS sama UTS sih ya. Makanya tugas harus lengkap juga sih. Gitu. Jadi dari situ dinilai keaktifan belajar kalian dan juga mengerjakan tugas seperti itu. Oke, kemudian ini seperti biasa nanti saya upload ke YouTube ya. Tuh, ini bisa dilihat lagi nanti di play. Ya saran saya ditonton semua, bisa penjelasan dan sebagainya kalau yang terlewat gitu ya. Nggak sempat ikut misalkan Vicon seperti sekarang ya. Paling nggak lihat rekamannya di YouTube. Oke, kemudian ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ya mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita untuk mata kuliah sistem penunjang keputusan. Ya, satu semester ini ya saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian, untuk kesalahan informasi dan sebagainya ya. Dan apa? Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tuh bermanfaat ya, ilmunya membawa keberkahan ya, dan juga bisa diimplementasikan di pekerjaan dan sebagainya gitu ya. Dan untuk ujiannya saya harapkan bisa belajar ya dengan baik, masih ada 2 minggu lagi ya, jadi punya persiapan untuk belajar ya. Oke, satu lagi mungkin jaga kesehatan, masih musim juga hujan, banjir atau angin kencang gitu ya. Hati-hati di jalan dan juga di di sekitar lingkungan gitu ya. Ya mudah-mudahan semuanya sehat-sehat dan lancar pekerjaan maupun kuliahnya ya. Oke, saya akhiri dulu teman kita malam ini. Terima kasih yang udah hadir malam ini. Hati-hati kalau yang masih di jalan, hati-hati di jalan ya. Pulang agar selamat dan ketemu keluarga di rumah. Oke, selamat istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.